Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan hasil proposal mini yang sudah saya buat, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rozana dari kelas Sistem Informasi 5C, Prodi Sains dan Teknologi, dari MK Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmu Sistem Informasi. Untuk judul proposal yang sudah saya buat yaitu Aturan Usaha dalam Dunia Digital. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, latar belakang masalah. Perkembangan perekonomian dunia yang berlangsung sangat cepat, arus globalisasi dan perdagangan bebas, serta kemajuan teknologi. Telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang transaksi barang dan jasa yang ditawarkan menjadi lebih bervariasi, baik barang dan jasa produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam suatu kehidupan tanpa batas di era globalisasi ini. Globalisasi merupakan proses penghapusan berbagai kendala yang menghalangi gerak kinerja, perdagangan, dan modal untuk merentangkan jangkauan seluas bola dunia. Dalam dunia perdagangan global saat ini, transaksi elektronik adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Elektronik e-commerce atau e-commerce adalah suatu contoh dari kemajuan teknologi informasi, di mana transaksi bisnis tidak lagi dilakukan secara konvensional, yang mengharuskan pembeli berinteraksi langsung dengan penjual, atau adanya keharusan menggunakan uang tunai. Tetapi penjual diwakili oleh suatu sistem yang melayani pembeli secara online dengan melalui media jaringan komputer. Dalam melakukan transaksi, seorang pembeli berhadapan dan berkomunikasi dengan sistem yang mewakili penjual. Oleh karena itu, e-commerce ini membutuhkan infrastruktur sistem yang mampu menjamin keamanan transaksi tersebut. Selanjutnya, rumus masalah. Rumus masalahnya sendiri yaitu bagaimana aturan usaha dalam dunia digital. Tujuannya untuk meminimalisir penyimpangan aturan terhadap usaha dalam dunia digital. Yang kedua, untuk mengetahui tantangan hukum pembangunan bisnis e-commerce. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama manfaatnya untuk memudahkan dan memberi kenyamanan untuk pelaku usaha dunia digital. Yang kedua, manfaatnya memberikan keamanan bagi pemilik usaha atau konsumen dalam menjalankan usahanya. Bab selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, perkembangan cara transaksi bisnis dalam dunia digital. Perkembangan internet telah merubah perekonomian secara revolusioner. Pada tata dan model bisnis mula-mula internet hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan promosi. Kemudian berkembang menjadi saran untuk mengemas semua kepentingan perusahaan. Internet telah menciptakan tren outsourcing atau pemanfaatan sumber daya dari luar dan downsizing, penyusutan jumlah karyawan. Pada perusahaan, dalam transaksi e-commerce diciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas, dan dalam transaksi e-commerce dapat tidak bertemu secara langsung para pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dikatakan e-commerce menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi.
perkembangan transaksi e-commerce menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan, tidak saja di negara-negara maju, tetapi juga di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Banyak keuntungan yang ditawarkan oleh e-commerce yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara-cara transaksi konvensional. Yang kedua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dapat disingkat Undang-Undang ITE ini disebut juga oleh banyak kalangan sebagai Gruber Law atau Hukum Sumber Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sebagai Gruber Law Indonesia disebut karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, bangsa dan negara saat ini dan di masa datang supaya dapat berdaya saing pada era global atau pasar bebas atau perdagangan bebas dalam lingkup dunia internasional. Khususnya bisnis online, Undang-Undang ITE ini mengatur seluruh penyebaran informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik, termasuk bisnis online. Pembisnis perlu dengan cermat memahami Undang-Undang ITE ini untuk memastikan operasional dan transaksi yang dilakukan tidak melanggar hukum pada undang-undang ini. Dinyatakan juga bahwa informasi dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti sah yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, penegakan hukum oleh KPPU terhadap aturan usaha berbasis digital. Dalam perspektif hukum, persaingan usaha, transaksi bisnis digital atau e-commerce dapat terjadi ketika pelaku usaha membuat beberapa website sebagai platform media untuk transaksi dan memberikan harga yang sama pada setiap website dengan tampilan yang berbeda sehingga konsumen membeli barang yang ditawarkan karena mengira hal itu merupakan harga pasar. Dalam bisnis digital, salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yaitu adalah digital monopoly. KPPU dapat berperan dengan mencegah praktek monopoli persaingan usaha tidak sehat seperti diskriminasi, eksploitasi dari platform ke supplier atau antar platform, penjanjian eksklusif, predatory breaches, penyalahgunaan posisi dominan, dan berbagai bentuk persaingan usaha tidak sehat lainnya, di mana para provider mengembangkan bisnisnya dengan mengintegrasi beberapa platform. Dengan demikian, platform menjadi dominan dan mampu mengontrol provider lainnya. Untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dalam bisnis digital, KPPU dapat melakukan pengawasan atas adanya indikasi pelanggaran persaingan usaha dengan mencegah praktek monopoli dan adanya diskriminasi dengan mengawasi pembelian fasilitas. Tentu, untuk dapat masuk ke pasar kepada platform lain, KPPU juga dapat mengawasi kemungkinan terjadinya eksploitasi oleh provider kepada konsumen atau antara provider itu sendiri. Bab selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, alat dan bahan. Untuk alatnya, yang pertama perangkat keras, yaitu laptop dan sistem operasional Windows. Yang untuk perangkat lunaknya yaitu browser internet.
Dan bahan yang digunakan, bahan penelitian yang akan digunakan yaitu hasil dari survei dan observasi yang telah dilakukan. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan sistem. Yang pertama, sistem kontrak jual beli transaksi elektronik. Pada prinsipnya, transaksi perdagangan dengan menggunakan teknologi e-commerce sesungguhnya merupakan suatu model kontrak yang sama dengan kontrak jual beli konvensional yang dilakukan dalam masyarakat Indonesia. Jual beli secara konvensional yang dilakukan masyarakat Indonesia sehingga saat ini dilakukan baik itu berdasarkan sistem KUH perdata maupun menurut sistem hukum adat. Tentang perjanjian jual beli dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan. Jual beli tiada lain dari persesuaian kehendak antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Barang dan harga yang menjadi esensial perjanjian jual beli. Memperhatikan uraian di atas mengenai persamaan antara transaksi perdagangan e-commerce dengan jual beli secara konvensional, maka dapat dilihat bahwa letak perbedaan utamanya adalah hanya pada media yang digunakan. Pada transaksi e-commerce, media yang digunakan adalah media elektronik atau internet, sehingga kesepakatan ataupun kontrak tercipta adalah melalui online. Kemudian hampir sama pula dengan kontrak jual beli konvensional. Kontrak jual beli e-commerce tersebut juga terdiri dari penawaran dan penerimaan sebab suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh satu pihak dan penerimaan oleh pihak lainnya. Terima kasih sudah menonton.